Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai ke hadis 131 bab ke-73, dan sekarang pembahasan kita terkait keutamaan memelihara anak yatim, keutamaan berbuat baik kepada anak yatim. Ustaz, kenapa kok harus anak yatim? Tentu di sini ada sebab-sebab. Di antara sebabnya adalah bahwasannya anak-anak yatim ini dia adalah anak yang kehilangan bapaknya. Ketika dia kehilangan sosok bapak, otomatis dia kehilangan orang yang menanggung nafkahnya. Otomatis dia kehilangan kasih sayang seorang orang tua laki-laki. Dan beda, karena anak itu dia membutuhkan dua macam rasa cinta. Rasa cinta dari ibunya selaku perempuan, dan rasa cinta dari bapaknya selaku laki-laki. Kalau dia hanya mendapatkan rasa cinta dari ibunya, biasanya karakter atau sifat yang ditimbulkan oleh anak ini kurang sempurna. Dan selain itu, anak yang kehilangan ayahnya atau tidak memiliki ayah merupakan anak yang istilahnya kasihan. Kasihan di sini seperti ini misalkan. Ketika anak ini akan lulus sekolah misalkan, di saat semuanya dihadiri oleh orang tuanya, ternyata anak ini tidak dihadiri oleh ayahnya. Ketika semua anak dipeluk oleh ayahnya, ternyata anak ini tidak dipeluk oleh ayahnya karena ayahnya nggak ada. Ketika anak-anak yang lain dijemput oleh ayahnya, ternyata anak ini juga tidak bisa dijemput oleh ayahnya. Hal itu tentu membuat rasa tersendiri dalam hati anak tersebut. Dan selain itu para jamaah, Nabi kita Muhammad SAW termasuk anak yang yatim. Bahkan beliau SAW ditinggal ayahnya ketika beliau berada di waktu kecil, di masa bayi. Dan tentu Nabi SAW merasakan betul bagaimana rasanya tidak memiliki kehadiran sosok seorang ayah. Mungkin hal ini juga yang menjadikan Islam memperhatikan anak yatim dibanding anak piatu. Kenapa kok anak piatu tidak? Karena anak piatu dia masih memiliki tanggungan nafkah dari bapaknya. Bapaknya masih ada, bapaknya masih bisa bekerja untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi kalau yatim, maka yang bekerja adalah ibunya. Padahal Pak, anak yatim itu yang menanggung nafkah bukan ibunya sebenarnya, tapi siapa? Kerabat laki-laki, kerabat si suami. Tapi yang terjadi di Indonesia khususnya mungkin karena kurangnya mereka memahami ilmu, akhirnya yang bekerja ibunya dan mengatakan, saya janda Ustaz, saya menanggung nafkah anak saya. Seharusnya menanggung nafkah siapa? Kerabat suaminya. Nah, dari sinilah barangkali wallahu a'lam di antara hikmah Islam memberikan pahala yang besar bagi orang yang berinfak atau merawat atau menanggung kehidupan anak yatim. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, babun fadlu man ya'ulu yatiman, bab keutamaan orang yang merawat anak yatim. Ada pahala khusus bagi orang yang menafkahi anak yatim, mendidik mereka, menyekolahkan mereka, menanggung nafkahnya. Sampai kapan? Sampai anak yatim ini pada usia balik atau anak yatim ini mencapai atau mampu untuk bisa mencari nafkah sendiri. Karena batasan nafkah yang diberikan kepada seorang anak itu yang pertama dia mencapai usia balik.
Ketika sudah balik kok ternyata masih belum bisa mencari nafkah, masih miskin misalkan, belum bisa bekerja, maka nafkah ini tetap wajib diberikan. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia bisa mencari nafkah sendiri. Paham nggih? Jadi kalau panjenengan punya anak, panjenengan bertanya, "Ustaz, sampai kapan orang tua memberikan nafkah kepada anaknya?" Jawabannya, sampai dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau kok kita mau pakai patokan, sampai dia menikah. Karena kalau udah menikah dia wajib mencari nafkah sendiri. Tidak boleh dia jaga nafkah dari orang tua, tidak bisa, karena dia sudah memiliki kewajiban mencari nafkah sendiri. Maka bagi orang tua, tugas mereka sebelum mencapai tahap pernikahan ini, anak ini harus dipersiapkan bagaimana caranya bisa mencari nafkah sendiri, dibekali keterampilan, dibekali keahlian. Karena Allah Azza wa Jalla mengancam para suami yang meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah, meninggalkan anaknya dalam keadaan gak mampu atau gak bisa apa-apa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak cucunya di'afan, dalam keadaan lemah, dalam keadaan fakir, dalam keadaan enggak punya keahlian, atau bahkan dalam keadaan tidak bertakwa. Khafu alaihim, hendaklah dia takut terhadap mereka, atas hak-hak mereka maksudnya. Falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi bagi orang yang memelihara anak yatim itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Al-Imam Bukhari membawakan hadis. Haddatsana Ismail qala, telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik an Thawr ibn Zaid, dari Thawr bin Zaid, an Abil Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sa'i alal armilati wal masakin, orang yang menanggung nafkah atau merawat armilah, janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti pahalanya seperti seorang mujahid fi sabilillah, keutamaannya seperti seorang mujahid fi sabilillah. Ternyata para jamaah enggak cuman itu, ada lagi, wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, seakan-akan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan seperti orang yang sholat malam di malam hari. Dalam riwayat lain lebih hebat lagi, dalam riwayat lain dikatakan wa kasaimi la yuftir, orang yang merawat janda dan orang miskin itu seperti orang mendapatkan pahala seperti orang berpuasa, la yuftir, seakan-akan orang puasa ini tidak pernah berbuka. Kalau puasanya sebulan, berarti sebulan dia puasa terus, nggak berhenti-berhenti, tanpa makan tanpa minum. Pahalanya seperti itu. Wakal qaimi la yaftur, atau seperti orang yang sholat malam tidak pernah selesai, sholat malam terus. Ini dalam riwayat lain. Taib. Di sini dijelaskan tentang keutamaan merawat janda dan orang miskin. Ustadz, mana yatimnya? Kok nggak disebutkan? Kok yang disebutkan janda atau orang miskin? Taib. Anak yatim ini yang berhak diberi nafkah ketika dia tidak mampu. Kalau anak yatimnya orang tuanya sultan, ya nggak usah dikasih nafkah, orang tuanya sultan, ya kan? Sebab disyariatkan merawat anak yatim itu karena dia tidak ada yang menanggung nafkahnya, bapaknya wafat. Tapi kalau anak ini ditinggalkan orang tuanya warisan yang sangat banyak,
dan banyak orang yang menanggung nafkah dia, keluarganya mampu menanggung nafkah dia, ya wallahu alam, barangkali tidak perlu diberi nafkah, tidak perlu membutuhkan bantuan, malah justru bisa jadi kita yang butuh bantuan. Sebab ternyata anak yatimnya lebih kaya dibanding kita. Anak yatimnya naik mobil, kita naik Mio. Ya berarti yang butuh bantuan siapa? Kita apa anak yatimnya? Kita yang butuh bantuan. Anak yatimnya nggak butuh bantuan. Taib. Merawat janda dan orang-orang miskin seperti mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sekarang kita lihat para jamaah, sekarang kita lihat syarahnya. Saya bawakan dari syarah Sahih Bukhari. Di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi memberikan beberapa syarah, memberikan beberapa poin terkait keutamaan hadis ini. Yang pertama adalah wa hadzal hadits fihi fadlul infaqi 'alal almati wal miskin wa annahu kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil lail as-shaimin an-nahar. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan panjenengan berinfak untuk janda dan orang miskin. Nah, kalau untuk janda mohon hati-hati nggih Pak. Tetap bertakwa sama Allah Azza wa Jalla. Takutnya malah kepincut. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Karena di antara bentuk menolong seorang janda dengan cara menikahi janda tersebut. Akan tetapi perbuatan ini atau sifat seperti ini atau solusi ini tidak banyak yang bisa melakukan. Tidak banyak Pak. Sebab khawatir istrinya marah atau yang lain atau yang lainnya. Tapi itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam, yaitu dengan cara menikahi janda dan berinfak tentang kepada orang-orang miskin. Pahalanya satu seperti orang berjihad di jalan Allah, dua seperti orang yang sholat malam, tiga seperti orang yang puasa di siang hari, bahkan dalam riwayat lain seperti orang sholat malam yang nggak pernah berhenti, dan seperti orang puasa yang nggak pernah berbuka. Paham nggih? Napa? Tiga, satu seperti mujahid fi sabilillah. Kedua, salat malam yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, salat terus. Tiga, seperti orang puasa yang tidak pernah berbuka. Itu pahala anak yatim. Tapi ada yang lebih utama lagi. Perhatikan, di dalam Islam semakin seseorang itu memiliki hak untuk dia menerima kebaikan dari kita, maka orang ini semakin utama. Anak yatim itu memiliki keutamaan. Ketika dia miskin, maka semua hadis atau ayat tentang keutamaan berbuat baik pada orang miskin, maka pahalanya masuk ke dalam anak yatim yang juga miskin. Paham nggih? Tiga, kalau anak yatim itu dari kerabat sendiri, maka anak yatim ini lebih utama dibanding anak yatim lainnya yang bukan kerabat. Paham nggih? Kenapa? Karena anak yatim yang kerabat ini dia mengumpulkan banyak hak kebaikan. Hak kerabat, hak anak yatim, hak orang miskin. Tapi anak yatim yang bukan kerabat, dia hanya punya dua hak. Dia yatim dan dia miskin. Tapi dia tidak memiliki hak sebagai kerabat. Kaidahnya apa? Semakin banyak hak yang ada pada orang lain, maka orang ini semakin utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Di sini saya membawakan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi riqabatin. Satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan satu budak. Pahala budak luar biasa, bisa menjadikan pelakunya terbebas dari api neraka. Ya, satu orang yang kita merdekakan dari budak, maka Allah akan merdekakan kita dari api neraka. Dinarun tasaddaqta bihi ala miskin.
1 dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan yang 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, yakni engkau bekerja jamaah, engkau bekerja mencari nafkah, itu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Apa kata Rasul SAW? A'damuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Semua itu yang paling utama pahalanya, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Jadi nafkah yang diberikan kepada keluarga itu memberikan banyak keutamaan, bahkan lebih utama dari jihad fi sabilillah. Maka anak yatim yang termasuk kerabat itu masuk keluarga kita. Maka infak yang kita berikan kepada anak yatim yang termasuk keluarga kita itu lebih utama dibanding anak yatim yang bukan kerabat kita, meskipun kita juga disyariatkan berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Kemudian faedah yang kedua, jadi faedah yang pertama, anak yatim itu memiliki keutamaan dan lebih utama lagi manakala dia termasuk kerabat kita. Kemudian yang kedua, disebutkan di sini seperti orang berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, berarti orang yang memelihara anak yatim atau seorang janda, kalau dia meninggal, dia syahid atau tidak? Hah? Halo? Dia syahid apa tidak? Jawabannya? Hah? Saya tanya dulu, syahid atau tidak? Lu kok ragu-ragu? Syahid apa enggak? Syahid. Syahid. Pahalanya seperti orang berjihad jalan Allah, berarti syahid dia. Tapi syahid itu ada 2 macam. Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Syahid di dunia itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan berjihad fisabilillah di peperangan. Ini syahid di dunia. Syahid di akhirat adalah orang yang meninggal bukan karena peperangan, tapi dia meninggal dalam keadaan mengamalkan suatu kebaikan yang itu bernilai syahid. Bedanya apa, Pak? Kalau syahid di akhirat, jenazah dia tetap diberlakukan seperti manusia pada umumnya, dimandikan, dikafani, disolatin. Jadi orang yang tenggelam itu syahid. Kalau jenazahnya ketemu, tetap dikafani, tetap disolatin meskipun dia syahid. Kenapa? Karena syahid di akhirat. Di akhirat mendapatkan pahala syahid. Tapi pahala syahid yang dia dapatkan tidak sebesar pahala syahid yang didapatkan oleh orang yang berperang fisabilillah. Misalkan di antara pahala orang yang berperang fisabilillah, di akhirat dia berada di dalam tembolok burung surganya. Ini nggak bisa didapatkan kecuali orang yang syahid di dunia. Terus pahalanya apa yang saya di akhir? Kalau alam terserah Allah, kita nggak tahu. Yang jelas dia mendapatkan pahala syahid. Begitu. Adapun kalau syahid di dunia, maka dia dikuburkan bagaimana? Tidak dikafani, dia dikuburkan bersama dengan baju yang dia kenakan, dan dia tidak dimandikan, ya langsung dikubur. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti dia meninggal. Untuk apa? Untuk membanggakan dirinya di hadapan orang. Ini loh orang syahid fisabilillah dengan darah yang masih menetes. Itu keutamaan dia. Jadi meskipun keutamaannya seperti mujahid fisabilillah, maka tetap dia dimandikan dan dikafani, karena syahid di sini adalah syahid di akhirat, bukan syahid di dunia. Dan di sini di antara keutamaan syahid, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannah mi'ata darajatin. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat, 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidi fisabilillah.
Allah menyiapkan surga tersebut bagi orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Setiap 2 derajat itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Masya Allah. Disiapkan bagi orang yang berjihad fi sabilillah, entah itu syahid di dunia maupun syahid di akhirat. Kemudian faedah yang ketiga adalah bayanu anal insana lah yahkiruna minal ma'rufi syai'an. Ini adalah faedah yang sering kita dapatkan Pak ketika membahas hadis. Kita udah sampai 131 dan faedah ini sering keluar, yaitu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan sekecil apapun tetap saja membuat pelakunya bisa masuk ke dalam surga. Gitu nggih. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Nah, sudah itu secara umum kemarin di titik akhir, yaitu berbuat baik kepada orang baik dan juga kepada orang yang fajir. Nah, berikutnya hadis 132. Alhamdulillah, silakan Mukri. Oh, enggak apa-apa. Tiada rotan akar pun jadi. Qala hadatsana Abdullah bin Abi Bakar an Urwa bin Zubair akhbarahu anna Aisyah zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha fasa'altani falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan fa'aqaituha faqasamatha baina ibnatayha thumma qamat fakhrajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathuhu faqala man yali min hadhil banatani syai'an Min hadhil bintani min hadhil apa? Banati. Min hadhil banati. Assalamualaikum. Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nari. Baik. Yuk. Kalau hadis yang sebelumnya itu berbuat baik kepada anak yatim secara umum. Kalau hadis yang berikutnya ini berbuat baik kepada anak yatim miliknya sendiri, anaknya sendiri. Kalau secara umum dia dapat pahala yang seperti disebutkan tadi. Kalau anaknya sendiri dia ada pahala plusnya. Karena ketika seorang ibu dia memiliki seorang anak yang dia yatim anak tersebut, maka tentu ibu ini akan mendapatkan pahala anak yatim secara umum plus pahala anak yatim secara khusus. Seperti yang saya katakan tadi, berarti orang itu Pak, semakin banyak hak yang dia punya, makin banyak pahalanya. Baik. Bab keutamaan orang yang memelihara anak yatim miliknya. Jadi dia punya anak yatim, bukan ngambil anak, bukan. Tapi Allah alam, barangkali ngambil anak juga bisa masuk ke dalam hadis ini. Barangkali mengadopsi anak yatim bisa masuk dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Cuman hadis ini bercerita tentang seorang ibu yang punya anak tapi anaknya itu yatim. Kita lihat sanad yang terakhir, anak Urwa ibn Zubair akhbarahu, bahwasanya Urwa bin Zubair mengabarkannya. Urwa bin Zubair termasuk tabi'in, dan kita enggak sekali dua kali
mendapati sanadnya Urwah, habis Urwah seringnya Aisyah, dan ini beberapa kali kita mendapati di kajian kita sanad Urwah dan kemudian Aisyah, karena memang Urwah ini apa istilahnya, kalau saudara kita punya anak, anak ini siapanya kita? Ponaannya. Nah, Urwah ini ponaannya Aisyah, karena ibunya Urwah ini Asma. Nah, Asma ini saudara tirinya Aisyah. Saudara apa? Sebapak. Nggih, beda ibu. Beda ibu. Ibunya Aisyah itu istri kedua, ibunya Asma itu istri pertama. Ibunya Aisyah namanya siapa? Ummu Rumman itu yang masuk Islam. Adapun ibunda Asma dia enggak masuk Islam, dia kafir. Makanya di hadis tentang orang tua, pada bab berbuat baik kepada orang tua yang kafir, itu dibawakan hadisnya Asma. Ketika Asma di Madinah, ibunya kangen sama Asma, ibunya kepingin mengunjungi Asma. Asma tanya kepada Rasulullah, boleh enggak ibuku yang kafir ini mengunjungi aku ke Madinah? Dan ternyata Nabi membolehkan. Itu bab yang sebelumnya. Jadi Aisyah ini bibinya Urwah, karena Asma itu suaminya Zubair. Nggih. Nah, Urwah ini termasuk fuqaha us-sab'ah di Madinah, itu di zaman tabi'in terkenal dengan istilah fuqaha us-sab'ah. Ada 7 orang tabi'in yang menjadi ahli fikih rujukan. Di antaranya adalah Urwah. Itu termasuk fuqaha us-sab'ah. Bahwasanya Aisyah istri Nabi SAW berkata, ini Aisyah cerita, hadis ini pernah ada sebelumnya, dibawain lagi sama Imam Bukhari. Kenapa? Karena hadis ini sesuai dengan judul babnya. Ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Suatu ketika datang seorang ibu yang punya 2 anak. Fasa'alatni, ibu ini meminta sesuatu kepadaku. Falam tajid indi illa tamratan wahidatan, tapi aku enggak punya sesuatu kecuali 1 kurma saja. Oh, masya Allah, ini keadaan keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau Nabi, kadang-kala beliau kekurangan. Bayangkan di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang ibu ini dengan 2 anaknya minta kepada Aisyah, ternyata Aisyah hanya punya apa? 1 kurma saja. Tapi hal itu sama sekali tidak membuat Nabi SAW mengeluh, nggak punya apa-apa dan lain sebagainya. Beda sama kita udah bingung, nggak karu-karuan. Padahal belum besok, masih hari ini, tapi udah mikir besok makan apa. Ini Nabi SAW dengan banyak istri, kadang di rumahnya hanya punya 1 kurma saja. Luar biasa beliau SAW, dan beliau bertahan itu sampai wafat. Fa'ataituha, cuman punya 1 kurma. Ya sudah, 1 kurma ini diberikan Aisyah kepada ibu tersebut. Berapa sisanya? Tidak punya, 0. Berarti habis makanan di rumah Nabi SAW. Ketika diberikan kepada ibunya, dilihat sama Aisyah. Ternyata ibu ini faqasamat baina ibnataiha. 1 kurma ini dibagi, Pak, untuk 2 anak. Separuhnya anak yang ini, separuhnya anak yang ini. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian dia beranjak pergi dari rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masuk ke bab sebelumnya, judulnya Al-Walidatu Ar-Rahimat. Penyayangnya seorang ibu. Penyayangnya seorang ibu. Ini bentuk kasih sayang seorang ibu. Dia rela kelaparan, yang penting anaknya itu tidak kelaparan. Makanya ada istilah ibu itu seorang pembohong yang ulung. Karena ibu itu suka bohong sama anaknya, Pak. Lapar dibilang tidak lapar. Ibu udah makan, sudah deh. Sakit dibilang tidak sakit. Ibu sakit, enggak, ibu enggak apa-apa, sehat lu sehat. Capek dibilang tidak capek.
Ini anak itu harus paham, harus peka. Punya uang dibilang tidak punya uang, dibilang punya uang. Ya kalau kita sebagai anak tanya sama ibu kita, sama orang tua kita, gak akan pernah ngaku. Gak akan pernah ngaku, karena niat dia, prinsipnya adalah biar anaknya ini gak susah. Jangan sampai anaknya kepikiran sama dia, jangan sampai. Jangan sampai anaknya itu bingung bagaimana orang tuanya, jangan sampai. Itu prinsipnya ibu. Jadi kalau panjenengan tanya, ibu butuh uang, ya dia bakal bilang gak butuh uang. Berarti anaknya harus peka. Butuh uang gak butuh uang, harus tahu ini ibunya butuh uang. Harus tahu ibunya sakit, harus tahu, harus peka sebelum ibunya memberi informasi. Dan ibunya gak bakal ngasih informasi ke dia, karena ibunya seorang pembohong dalam artian kebaikan. Banyak bohongnya dia, benar-benar banyak bohongnya. Itu ibu kita, orang tua kita seperti itu. Ini contoh, satu kurma saja, ibu ini lapar apa enggak? Lapar, tapi dia bagi kepada dua anaknya. Dalam riwayat lain, di hadis yang sebelumnya, itu Aisyah memberi ibu ini 3 kurma kalau nggak salah. 2 kurma untuk anaknya, 1 kurma untuk dirinya. Ternyata kurma untuk anaknya ini habis. Tinggal berapa berarti? Tinggal 1. Dikasihkan juga buat anaknya. Dibagi 2, dikasihkan ke anaknya. Di riwayat lain, di bab sebelumnya, di sini cuma 1 kurma. Di bab sebelumnya itu 3 kurma kalau nggak salah. 2 kurma untuk anaknya, 1 kurma untuk dirinya. Berarti orang tua itu nggak egois nih Pak. Maksudnya egois. Dia lapar, dia mau makan ini kurma. Loh kok anaknya minta lagi? Anaknya. Dia keluar dari Nabi SAW, keluar dari rumah Nabi SAW. Fadakhala Nabi SAW. Nabi pun masuk ke dalam rumah. Fahaddatsuhu. Kemudian Aisyah cerita tentang fenomena yang dia lihat. Seorang ibu memberikan kurma ke anaknya dibagi 2. Meskipun kurma itu tidak bisa membuat anaknya kenyang, tapi minimal anaknya itu makan, kan gitu. Minimal anaknya itu makan. Apa kata Rasul SAW? Man jali min hadhil banati syai'an. Siapa yang merawat kedua anak ini, siapa yang membimbing atau merawat kedua anak ini, atau memberi kedua anak ini syai'an, sesuatu. Kalau dikatakan syai'an berarti sedikit, meskipun sedikit. Fa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada anak tersebut. Kunna lahu sitron minan nar. Maka anak tersebut akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Di sini saya memberikan ucapan yang bagus, kita baca sedikit. Kata saya di sini, hadihi syariatul Islam. Inilah syariat Islam. Tahuthu wa turaghibu fil atfi 'ala dhaif. Yang senantiasa memotivasi pemeluknya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Ibu ini lemah, tapi anaknya lebih lemah. Maka dia mengutamakan anak yang lebih lemah dibanding dirinya. Wal mar'atu minad du'afa. Padahal perempuan itu termasuk orang yang lemah. Laisat karjal, tidak seperti laki-laki. Lida ja'al ajru fil infaqi alaihi aktsar. Oleh karenanya dalam Islam keutamaan berinfak kepada perempuan itu lebih banyak pahalanya dibanding berinfak kepada laki-laki. Mengapa? Karena posisi perempuan ini lebih lemah dibanding laki-laki. Fala syai'a a'damu min an yudkhilallahu al-abda al-jannah wa yunajjihi minan nar. Dan tidak ada sesuatu yang lebih besar kecuali Allah Azza wa Jalla memasukkan seorang hamba ke dalam surga dan melindungi dia dari api neraka. Wa hada bi khilafi ma kana alaihi ahlul jahiliyah. Dan ini berbeda dengan situasi yang ada di zaman jahiliyah. Alladzi kanu la yubaluna bil untha, di mana mereka enggak peduli dengan perempuan. Adapun Islam memberikan perhatian penuh kepada perempuan. Sebentar.
Baik. Itu terkait hadis yang tadi, hadis yang ini. Kalau anak yatim secara umum punya keutamaan, maka anaknya sendiri lebih besar keutamaannya. Meskipun di awal di hadis yang pertama ini, kalau kita lihat keutamaannya, berjihad fisabilillah, puasa di siang hari, salat malam di malam hari, orang yang mendapatkan keutamaan ini, dia ke neraka atau ke surga? Ke surga. Tapi kalau anak yatim itu punyanya sendiri, secara khusus distempel sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa masuk ke dalam neraka karena anaknya itu sitron menenar, akan menjadi penghalang dia masuk neraka. Tapi ada syaratnya, Pak. Enggak cuman punya anak yatim doang, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini dua. Man yali min hadhil banati syai'an, dirawat anaknya. Dirawat tok, Pak. Dirawat saja enggak bisa. Syarat yang kedua, fa ahsana ilaihinya. Orang tua ini harus berbuat baik sama anaknya juga. Sekarang pertanyaannya, koridor berbuat baik kepada anak seperti apa? Ini harus diketahui. Maka termasuk berbuat baik kepada anak, memperhatikan pendidikan mereka, mengajarkan mereka ilmu agama. Berarti kalau ada orang tua hanya mencari nafkah, itu kewajiban dia. Tapi kewajiban nomor dua, kewajiban nomor satu adalah melindungi anaknya dari api neraka. Melakukan kewajiban nomor dua, tapi melalaikan kewajiban nomor satu. Meskipun anak tersebut yatim, kalau dia tidak menjalankan kewajiban yang nomor satu, kita semua laki-laki terutama, maka anak tersebut tidak bisa menjadi penghalang dari api neraka. Itu anak yatim yang milik kita sendiri. Ternyata dia punya satu hak lagi. Apa haknya? Anak yatimnya perempuan. Gitu nih. Anak yatimnya perempuan. Berarti semakin banyak hak yang dimiliki, maka semakin banyak keutamaannya. Dia yatim, semua keutamaan anak yatim dia punya. Gitu nih. Kemudian dia miskin, semua keutamaan orang miskin dia punya. Ada berapa keutamaan dari Allah tentang orang-orang miskin? Dia perempuan, maka semua keutamaan anak perempuan dia punya. Berarti berinfak kepada anak yatim yang dia termasuk keluarga kita, termasuk anak perempuan lagi, maka lebih besar pahalanya dibanding anak yatim yang laki-laki. Kenapa jawabannya? Karena anak yatim perempuan lebih lemah dibanding anak yatim yang laki-laki, meskipun sama-sama yatimnya. Karena pada asalnya seseorang itu pahalanya itu bertingkat-tingkat. Nah, ini keutamaan merawat anak yatim dari kerabat kita. Bukan punya kita, tapi punyanya orang lain. Kehilangan bapaknya, kita ambil, kita rawat. Ayo kita baca, ini hadis yang terakhir. Langsung mungkin Ustaz, dari an abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafiru yatimi fi jannati kahataini. Loh, Masya Allah. Terus kahadihi min hadhi syakka Sufyan fi wusta walati yali al-ibham. nah, dari Ummu Sa'id binti Murrah Al-Fihr, berarti dia dari kabilah Fihr, dari bapaknya, dari Nabi SAW tentang keutamaan anak yatim. Ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Aku dan orang yang membiayai anak yatim di surga itu seperti dua ini, yakni dua jari. Au kahadihi min hadihi, seperti jari ini dan jari ini. Tidak disebutkan jari apa, tapi perawi hadis menyebutkan yang dimaksud dengan jarinya.
Karena bisa jadi Nabi SAW ketika mengatakan hadihi au kahadi min hadi, seperti dua jari ini, Nabi gak nyebutkan nama jarinya, tapi Nabi langsung mengisyaratkan dengan jarinya, sehingga yang disebutkan sama Nabi seperti ini dan ini. Paham gak? Tapi Sufyan, perawi hadis, bahkan para sahabat mungkin melihat Nabi memberi isyarat tersebut. Maka perawi hadis ini Sufyan, yakni Sufyan bin Uyainah, karena hadisnya dari Sufyan bin Uyainah, nanti melihat Sufyan bin Uyainah, maka Sufyan mengatakan apa yang dimaksud dengan dua jari ini, yaitu fil wusta, seperti jari tengah, wallati tali al ibham, seperti jari tengah dan jari telunjuk, seperti ini. Aku dan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini, bertetangga di surga. Hadis ini simpel saja, kata Ibnu Battal, haqqa ala man sami'a hadal hadis, hendaklah bagi orang yang sudah mendengar hadis ini, an ya'mala bih, mengamalkannya, liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, agar dia menjadi sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wala manzilata fil akhirati afdalu min dalik, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di akhirat kecuali bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sudah mendengar hadis ini, hendaklah dia mengamalkan. Tayyib. Apakah harus dengan uang? Tidak harus. Tidak harus. Bahkan di antara berbuat baik kepada anak yatim, Nabi alaihissalam itu suka mengelus kepala anak-anak. Mungkin kita nggak punya anak, mungkin kita nggak punya nggak punya uang misalkan, tapi kita bisa mengelus kepala mereka. Itu termasuk kebaikan kepada anak yatim. Karena Nabi alaihissalam di antara kebiasaan beliau kepada anak-anak kecil itu mengelus kepala, apalagi sama anak yatim. Karena anak yatim termasuk ke dalam umuman anak secara umum. Kemudian yang terakhir sekalian, 4 hadis biar banyak, biar cepat tamat. Ini masih tentang anak yatim milik kerabatnya atau saudaranya. Dan di hadis yang terakhir ini dikatakan bahwa orang yang memelihara atau berbuat anak yatim, dia tidak akan pernah dicurangi. Allah lindungi dia dari segala orang yang akan berbuat jahat kepada dirinya. Ini kata Mansur dari Al-Hasan. Kalau ada kata Al-Hasan, yang dimaksud adalah Hasan Al-Basri. Ini panjenengan ingat-ingat. Bukan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan, tapi Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Bahwasanya pernah ada seorang anak yatim yang dia menghadiri undangan makan Ibnu Umar. Fada'a bi tu'amin data yamin. Nah, suatu hari anak yatim ini meminta makanan kepada Ibnu Umar, karena sudah biasa dia minta makanan kepada Ibnu Umar. Fatolaba yatimahu falam yajidhu. Tapi ternyata Pak, ketika dia minta makanan tersebut, makanannya habis. Fatolaba yatimahu falam yajidhu. Karena anak yatim ini tidak diberi makanan, tidak mendapatkan makanan dari Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mencari anak yatim tersebut. Falam yajidhu, dan tidak menemukan anak yatim tersebut. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar. Kemudian anak yatim ini pun datang lagi setelah Ibnu Umar menyelesaikan makan-makannya. Fada'a lahu Ibnu Umar bi tu'amin. Lantas Ibnu Umar mengajak anak yatim tersebut untuk makan, karena sebelumnya tidak mendapatkan makanan, dicari tidak ada. Faja'ahu bisawikin wa asalin. Dan Ibnu Umar akhirnya memberikan anak yatim ini makanan seadanya. Kenapa? Karena makanan yang hidangan tadi sudah habis. Ketika waktunya makan, anak yatimnya nggak ada, dicari sama Ibnu Umar. Akhirnya kehabisan makanannya.
Ternyata di rumah ada sedikit makanan, yaitu roti sawik dan asal, minyak sawik dan asal, madu, dikasihlah minyak dan madu. Gimana rasanya? Oh alam, mana nggak tahu. Mungkin di Saudi mungkin nggak ada makanan seperti ini, hanya ada di zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi suka makan cuka misalkan. Jarang-jarang Nabi makan daging. Daging di zaman Nabi itu kalau nggak orang-orang kaya nggak mungkin makan daging. Seringnya makan gandum. Itu pun kalau misalkan ada di dalam rumah Nabi. Kalau nggak ada, yang terakhir makan apa? Kurma. Makan kurma. Faqala dunaka hada wallahi fa wallahi ma gubinta. Ibnu Umar mengatakan dunaka hada wallahi, ini untukmu. Ma gubinta. Engkau nggak akan dicurangi. Artinya engkau tetap mendapatkan hakmu. Engkau nggak akan dicurangi, kata Ibnu Umar. Yaqulul Hasan wa Ibnu Umar wallahi ma ghubina. Kata Hasan Al-Basri, maka demi Allah Ibnu Umar semenjak itu tidak pernah menjadi orang yang dicurangi. Berarti tidak pernah menjadi orang yang dijahatin. Maka orang yang merawat anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, itu sama Allah Azza wa Jalla dilindungi dari kejahatan orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Wallahu a'lam. Nah, monggo barangkali ada pertanyaan. Silakan Pak Teguh. Ada seorang janda yang merawat 3 anak yatim. Kerabat-kerabatnya itu jika memberikan sesuatu itu menggunakan ini untuk anakmu, ini untuk anakmu, Baik. Yang memang dia memberikan uang atau barang itu ditujukan kepada anak-anaknya. Sedangkan ibundanya sendiri itu bekerja seadanya hingga mengeluh ke anaknya, kamu selalu mendapatkan dari saudara-saudaramu itu untuk kamu semua, sedangkan ibunda harus mencari untuk makan kita, makan kita. Nah, ada apakah boleh seorang ibunda ini mengambil dari harta anaknya untuk menggunakan kepada dirinya dan anak-anaknya? Karena jadi dia belum ada yang menanggung tentang masalah makan yang dia sendiri. Nah, wa jazakumullah khairan. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Saudi, dalam kitab beliau, fatwa-fatwa beliau di atas ada, beliau bertanya tentang pertanyaan yang seru, Pak. Saya memiliki anak yatim, boleh nggak saya mengambil harta anak yatim yang saya miliki untuk makan saya? Kata saya mengatakan, seorang ibu yang memiliki anak yatim, dia boleh memakan harta anaknya sendiri. Mengapa? Karena Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu punya orang tuamu. Karena biar bagaimanapun anak ini juga hidup karena ada ibunya. Kalau nggak ada ibunya, nggak ada menghidupi. Maka ibunya boleh mengambil harta anaknya untuk sekedar makan dia. Tapi para jamaah, biasanya orang tua itu punya prinsip, kalau untuk anaknya ya untuk anaknya. Karena prinsip orang tua itu jangan sampai aku nyusahin anakku. Meskipun dia boleh nggak mengambil harta anaknya, boleh. Tanpa izin, boleh. Tapi orang tua tetap izin kepada anaknya. Itu adabnya mereka loh. Meskipun dia ambil tanpa izin, boleh. Karena itu harta memang punya dia, meskipun punya anaknya. Beda lagi kalau misalkan anak yatimnya bukan anaknya sendiri. Anak yatimnya bukan anaknya sendiri. Ini wallahu a'lam. Anak pernah baca penjelasan tapi anak lupa. Apakah panti asuhan boleh mengambil sumbangan yang ditujukan kepada anak yatim? Ini anak lupa penjelasannya. Apakah boleh, anak lupa. Apakah enggak boleh, harus anak yatimnya doang? Apakah boleh sekedar itu anak lupa. Tapi yang jelas kalau untuk orang tua yang punya anak yatim, ini bukan termasuk ke dalam ayat memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena anak yatimnya ini anaknya sendiri. Dan jawaban Syekh adalah boleh dia mengambil harta anak yatim untuk sekedar memenuhi kebutuhan dia. Kemudian sisanya untuk haknya
anak yatimnya tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, apa kayak ada bapaknya itu miskin kan, seperti pemulung kan ya. Terus ada punya anak yang miskin kan, itu dikasih kan satu bulan. Itu termasuk kayak tadi kan fadilah kayak yang bisa bilang. Katanya ini yang termasuk apa nih? Piatu, nggak piatu kok katanya nggak jalan gitu. Nah itu termasuk apa nih? iya. Termasuk orang miskin apa yatim berarti? Kalau dia punya bapak boten yatim, karena yatim itu definisinya nggak punya bapak, entah itu bapaknya meninggal atau mungkin bapaknya nggak tahu di mana keberadaannya. Yang jelas dia ada tanpa bapak, atau bapaknya nggak tahu di mana keberadaannya, meskipun masih hidup tapi nggak tahu di mana keberadaannya. Selama dia nggak ada bapaknya maka dia termasuk yatim. Nah, hadis yang pertama ini sebenarnya secara umum keutamaan berbuat baik kepada orang-orang miskin, tapi dibawa oleh Imam Bukhari kepada keutamaan berbuat kepada anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim termasuk ke dalam orang miskin. Jadi kalau kita hanya berbuat kepada orang miskin, maka kita mendapatkan keutamaan berbuat baik kepada orang miskin, tapi tidak keutamaan berbuat kepada orang atau anak yatim. Maka berbuat baik pada orang miskin di antara keutamaannya ya ini, mendapatkan jihad fisabilillah, dan juga seperti orang berpuasa tidak pernah berbuka, dan juga orang yang sholat malam. Tapi ada lagi keutamaan yang lain, infaknya kita sendiri itu kata Allah seperti apa? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila. Infaknya kita sendiri itu, mau kepada orang miskin, kepada keluarga sendiri ataupun apa, infaknya kita sendiri itu seperti pohon anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu tangkai itu ada 100 bulir buah atau biji. Berarti infak kita sendiri itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Karena seperti satu pohon punya 7 tangkai, satu tangkai ada 100 bulir, totalnya 700 bulir. Infaknya tok dapat segitu, belum keutamaan-keutamaan yang lain. Makanya ini termasuk apa? Mahabbatullah, cintanya Allah sama kita dan perhatiannya Allah kepada orang-orang miskin. Makanya para sahabat awal-awal masuk Islam yang paling banyak itu siapa? Orang-orang miskin yang masuk, karena Islam datang itu mengangkat derajat orang miskin. Sedangkan di zaman jahiliyah itu ada perbedaan derajat, yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin. Yang kaya tidak mau disamakan dengan yang miskin, sehingga orang-orang kaya di zaman itu menolak untuk masuk Islam. Lho mosok aku dispodokno karo wong sing miskin, nggak mau. Tapi orang-orang miskin menyambut baik ajakan Nabi SAW, karena Nabi membawa persamaan kasta. Meskipun kau miskin, derajatmu sama di depan orang kaya, yang beda cuma takwamu. Mereka masuk Islam semuanya, dan itu banyak. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Khabib Al-Arad, Bilal, semuanya adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang kaya bisa dihitung jari, Abdurrahman bin Auf, mungkin Utsman, Abu Bakar, atau mungkin yang lainnya. Nah, infaknya saja bisa berbuah pahala, tapi ada syaratnya, Mas. Ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu disebabkan wal manni, menyebut-nyebut. Nah, ini juga harus kita lihat, nyebut-nyebutnya dalam rangka apa? Kalau nyebut-nyebutnya dalam rangka riya, batal sedekahnya. Kalau nyebut-nyebutnya hanya dalam rangka memotivasi, misalkan, ayo sedekah, tiru saya kemarin tadi malam sudah sedekah segini, ayo jangan mau kalah. Kalau nyebut-nyebutnya untuk motivasi, maka menyebut kebaikan untuk motivasi itu tidak termasuk riya.
Riya itu menyebut kebaikan untuk membanggakan dirinya atau untuk akan membuat manusia itu simpati sama dia. Dilihat niatnya, lihat hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ada. Janganlah engkau batalkan sedekahmu itu disebabkan engkau menyakiti hati orang lain. Engkau kasih seseorang, engkau biayai dia setahun, kemudian suatu hari engkau menyakiti hatinya dengan cara seperti ini. Awakmu iku lek gak kei gak keromangan awakmu, batal semuanya setahun. Karena ucapan dia tadi itu menyakiti hati si penerima. Paham nggih? Dia ada syaratnya. Syaratnya tadi itu nggak boleh nyebut-nyebut untuk mencari ridhonya manusia, biar simpati sama dia. Yang kedua, nggak boleh mengeluarkan ucapan yang bisa menyakiti si pemberi. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi SAW ketika berinfak, kalau nggak punya sesuatu yang bisa diinfakkan, Allah mengatakan wa qul lahum qawlan maisura. Kalau engkau Muhammad nggak punya sesuatu yang bisa engkau infakkan, ucapkan kepada mereka ucapan yang membahagiakan mereka. Gak duwe Pak, kita nggak punya sesuatu, kita mau ngasih pengemis atau pengemis kita nggak punya. Kita nolaknya itu, kata Allah, kita nolaknya itu ucapkan sesuatu yang membuat dia bahagia. Contoh, Pak, mohon maaf saya nggak punya sesuatu, tapi nanti kalau saya punya saya akan kasih panjenengan. Itu boleh, itu disyariatkan, itu disunahkan. Atau misalkan, mohon maaf Pak, saya nggak punya, tapi saya doakan panjenengan dapat rezeki yang baik dari Allah. Itu yang disyariatkan. Jadi benar-benar tidak boleh menyakiti hati orang yang kita beri. Bahkan kita nggak punya pun Allah katakan ucapkan kepada mereka ucapan yang menyenangkan hati mereka. Itu syaratnya. Jadi boleh donasi, dia mendapatkan pahala ini, tapi syaratnya harus terpenuhi, biar jangan sampai pahalanya tidak didapatkan. Oke? Nah, ada lagi? Boleh. Apakah boleh kita dan membelinya dalam rangka kita nggak tahu itu pertama, yang kedua apakah boleh kita membelinya dengan tidak, apakah kita boleh tidak membelinya dan mengatakan saya nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya saya ada tapi tak mau membeli, cuma saya berangkat aja gimana? Anda rasa kita nggak tahu, zaman sekarang kita nggak tahu jadi orang miskin atau pengamen yang memang pekerjaannya itu. Dan dalam pemerintahan sendiri, dalam Pemkot sendiri tidak ada, mungkin ada larangan memberi pemerintahan. ada video Pak, video yang lewat di Facebook itu, ada orang ngasih sesuatu ke pengemis, ibu-ibu compang-camping, direkam sama dia dari jauh. Tidak lama kemudian pengemisnya naik Nmax Pak. Dia yang ngasih ini naik Mio, naik Beat. Ternyata saya harusnya saya adalah orang yang lebih dikasihani dibanding pengemisnya. Pengemisnya naik Nmax, dia yang ngasih naik Beat. Ini repot kalau dijadikan sebagai profesi. Tapi Pak, wallahu a'lam, Allah itu kan, Allah katakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, Allah tahu. Dan Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah itu enggak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik sekecil apapun, meskipun kebaikan tersebut akan disalahgunakan untuk orang yang kita baiki. Tetap kita dapat pahalanya. Dohirnya dia pengemis, dohirnya dia pengamen, dohirnya dia miskin. Kalau kita kasih, meskipun dia berprofesi pengemis, memanfaatkan pengemis untuk mencari duit karena malas misalkan, kalau kita kasih, kita dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Tapi kita kadang-kala nggak ngasih dalam rangka ada maslahat. Ini dia, nggak ngasih dalam rangka ada maslahat, karena kita berpikir justru maslahatnya bukan dikasih, justru akan lebih bermaslahat bagi dia ketika kita tidak ngasih. Kenapa? Karena itu akan mendidik dia untuk bisa bekerja. Karena yang mengemis kadang-kadang anak-anak muda, yang pacaannya pengemis, yang ngamen kadang-kadang anak-anak muda yang pacaannya. Dan memang itu gini Pak, teman-teman saya di kampung itu Sabtu malam Minggu ngamen, cari
cari duit. Punya rumah, punya orang tua yang jajan, nggak miskin, tapi ngamen. Memang pengen cari duit dengan cara ngamen. Itu sengaja dilakukan. Dan memang suka karena instan, cuman jegring-jegring itu cuman dapat instan. Saya pernah gojek di AW sama orang, dia pengamen. Rumahnya bagus, Pak. Tapi kenapa kok ngamen? Yo enak aja Mas, oleh duit. Sehari berapa? 100.000. Dia ngamen dari pagi sampai malam sehari 100.000, satu bulan 3 juta, masya Allah, cuman ngamen. Nah ternyata kita berpikir kita nggak ngasih bukan karena kita benci sama dia, itu yang penting. Kita nggak ngasih karena ternyata nggak ngasih itu lebih maslahat dibanding kita ngasih. Tapi kalau misalkan kita pastikan pengemis itu benar-benar nggak mampu, kan ada yang seperti itu kan cacat dan benar-benar cacat dia, ya sudah kita kasih. Istilah selektif lah, lebih selektif di sini. Ya tertangkap berita, masya Allah, tertangkap berita ya, masuk ke berita karena sebagai profesi. Tapi kalau kita pastikan, dan yang lebih penting lagi Pak, kalau kita prinsipnya Islam mending kita melihat orang miskin yang ada di sekitar kita dulu, terdekat dulu. Makanya orang ngasih zakat itu, saya ditanya sama jamaah itu, yang ngasih zakat itu, Ustaz, apakah harus ke masjid? Enggak. Masjid itu hanya membantu sampean untuk menyalurkan sedekahnya sampean. Kalau sekiranya di sekitar sampean dan sampean tahu ada yang membutuhkan, sampean kasih langsung ke dia tanpa melalui masjid, itu lebih afdol. Kenapa? Karena masjid itu cuma ngasih sekitar masjid. Sedangkan yang berhak itu adalah orang sekitar sampean, sekitar panjenengan, keluarga panjenengan, kerabat panjenengan. Ada yang nggak mampu, zakat ke dia dibanding harus ke masjid. Masjid itu hanya wasilah bagi orang yang tidak tahu kemana harus menyalurkan zakatnya. Kalau dia tahu di rumah keluarga kerabatnya ada yang nggak mampu, kasih, nggak usah ke masjid. Karena masjid itu akan menyalurkan zakat kepada orang sekitar masjid. Jangkauannya cuma segitu. Tapi kalau antum ngasih sendiri, jangkauannya lebih luas. Pinggir jalan atau tukang becak, oh ini berhak kasih. Jangkauannya lebih luas. Bukan berarti saya ngelarang ke masjid jangan, enggak. Tapi di sana ada cara yang lebih afdol jika kita berkaca pada hadis masalah sedekah. Tapi bagi orang-orang kaya yang nggak mampu menyalurkan hartanya karena kesibukan dia, maka mereka ke masjid. Maka masjid menjadi wasilah, tapi masjid bukan amil. Masjid bukan amil, artinya pengurus zakat masjid itu tidak masuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Karena amil definisinya adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini amil adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu adalah orang-orang yang bekerja di situ, dia berhak menerima zakat, itu amil. Adapun orang-orang yang di masjid, maka ini tidak termasuk dalam definisi amil, tapi masuk dalam definisi orang-orang yang hanya berta'awun saja, menolong saja untuk menyalurkan zakatnya. Tapi karena kejadiannya adalah kadang amil masjid itu menerima banyak zakat. Itu kayak amil. Enggak, dia enggak berhak menerima itu. Itu nggih. Wallahu a'lam. Nggih, sampun, ada lagi? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Apa-apa yang salah dari ucapan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.